وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Baik, ikhwatal iman, yang kita maksudkan, mari sama-sama kita melihat sebuah pembahasan terkait dengan fikih salat. Apa yang akan dikupas di dalam fikih salat dan apa yang terlintas ketika kita berbicara tentang salat, di mana kita mengetahui bahwasanya salat itu terdiri dari gerakan, sebagaimana salat itu juga terdiri dari gerakan dan apalagi bacaan. Cukupkah hanya sekedar antum bergerak saja tanpa membaca, maka itu disebut dengan salat? Tidak. Salat itu terdiri dari perbuatan, gerakan, dan terdiri dari bacaan. Alhamdulillah, penuh pembahasan-pembahasan terkait bagaimana gerakan salat, bagaimana antum takbiratul ihram, bagaimana antum ruku, bagaimana antum sujud, bagaimana antum duduk antara dua sujud. Ini pembahasan terkait gerakan salat. Sebagaimana buku-buku para ulama penuh dengan bagaimana bacaan di dalam salat, seperti apa doa iftitah, seperti apa al-fatihah, bagaimana hukum al-fatihah dan bagaimana hukum doa iftitah, bagaimana ayat, bagaimana bacaan ruku, bagaimana bacaan sujud dan yang lainnya. Pembahasan yang dimuat oleh para ulama terkait bacaan yang ada di dalam salat. Maka kita ingin coba menampilkan sesuatu yang berbeda. Dalam pembahasan fikih salat yang ingin kita bahas adalah gerakan yang bukan gerakan salat. Kalau para ulama membahas gerakan salat, di dalam kitab fikih dibahas bacaan salat. Sekarang kita ingin menampilkan gerakan yang bukan gerakan salat, tetapi bila dilakukan di dalam salat, apa hukumnya? Sekali lagi, fahami, uraian pembahasannya adalah terkait gerakan yang bukan gerakan salat. Kalau takbir, mengangkat tangan, ruku, ini gerakan salat atau bukan? Gerakan salat. Sekarang kita ingin membahas gerakan yang bukan gerakan salat, tapi dilakukan di dalam salat. Apa contohnya? Ada yang tahu? Menguap. Antum menguap. Gerakan salatkah itu? Enggak. Apa hukumnya dilakukan dalam salat? Menggaruk. Bukan gerakan salat, tapi apa hukumnya dilakukan di dalam salat? Kita ingin melihat dari sisi ini. Gerakan yang bukan, sekali lagi, fahami uraian kita, pembahasan kita, agar kita lebih fokus, yaitu membahas gerakan yang bukan gerakan salat dilakukan di dalam salat. Para ulama menjelaskan bahwasanya gerakan yang bukan gerakan salat bila dilakukan di dalam salat terbagi kepada 5 hukum. Ada yang bukan gerakan salat tapi hukumnya wajib dilakukan di dalam salat. Ada gerakan yang bukan gerakan salat tapi hukumnya sunnat dilakukan di dalam salat. Ada gerakan yang bukan gerakan salat, hukumnya mubah bila dilakukan di dalam salat. Ada gerakan yang bukan gerakan salat, bila dilakukan di dalam salat hukumnya makruh. Dan ada gerakan yang haram yang bukan gerakan salat tapi dilakukan di dalam salat. Jadi apa yang ingin kita coba untuk melihatnya terkait gerakan yang bukan gerakan salat, bila dilakukan di dalam salat ada 5 hukum. Ada yang wajib,
ada yang mustahab atau sunnat, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Sesuai dengan jenjang hukum yang ada. Wajib kita ketahui bahwasanya maksudnya dilakukan berpahala. Jika kita tidak melakukan itu, maka kita berdosa. Sehingga ini menjadi sesuatu hukum yang wajib. Bayangkan, ada yang bukan gerakan salat tapi wajib dilakukan di dalam salat, yang kalau kita tidak lakukan berdosa. Padahal dia bukan gerakan salat. Sunnat atau mustahab, sesuatu yang berpahala kita untuk kita lakukan dan tidak berdosa kalau kita tidak melakukannya. Ini mustahab. Maka ada satu hal, padahal itu bukan gerakan salat, disuruh kita melakukannya, dan kalau kita lakukan itu kita berpahala karena hukumnya sunnah. Dan ada gerakan yang bukan gerakan salat, mubah dilakukan di dalam salat. Ada gerakan yang bukan gerakan salat, makruh dilakukan di dalam salat. Dan ada gerakan yang bukan gerakan salat, haram dilakukan di dalam salat. Artinya haram apabila kita melakukan itu kita berdosa. Nah, ini sekilas secara global pembahasan itu yang bisa kita lihat, ikhwatal iman, seperti dikatakan wabil mithali tattadihul maqal. Dengan contoh baru akan lebih jelas oleh kita apa yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, ikhwatal iman, sekali lagi, jangan keluar dari tema kita, di mana kita ingin melihat bukan membahas gerakan salat, bukan membahas bacaan salat, tapi yang kita bahas justru gerakan, sama-sama gerakan yang bukan gerakan salat tapi dilakukan di dalam salat. Ada gerakan itu yang hukumnya wajib, walaupun dia bukan gerakan salat, tapi antum wajib melakukan itu di dalam salat. Dijelaskan oleh para ulama seperti diuraikan, pengertian daripada poin ini adalah gerakan yang apabila kita tidak melakukannya maka salat kita bisa batal. Walaupun dia bukan gerakan salat, wajib dilakukan di dalam salat. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukannya maka bisa membuat salat kita batal. Sehingga kita harus melakukannya dan wajib bagi kita untuk melakukannya. Padahal dia bukan gerakan salat. Apa contohnya? Contohnya ketika antum salat, antum menggunakan sarung, lalu tiba-tiba sarung antum goyah, hampir lepas. Apa yang antum lakukan ketika sarung antum hampir lepas? Apa yang antum lakukan? Hah? Memperbaiki sarung gerakan salat atau bukan? Apa hukumnya antum lakukan itu di dalam salat? Kenapa? Kan itu bukan gerakan salat. Kenapa wajib dilakukan? Karena kalau antum tidak memperbaiki sarung, maka tadi apa? Salat antum batal. Kenapa batal? Tersingkap aurat. Bahkan lebih buruk lagi, bukan hanya salat antum yang batal, orang di belakang juga bisa batal. Ya. Maka antum wajib memperbaiki sarung itu. Nah, ini gerakan yang antum lakukan, antum dalam salat. Antum tidak keluar dari salat, tidak membatalkan salat. Dalam salat antum perbaiki sarung itu. Maka memperbaiki itu hukumnya wajib, kendati pun itu bukan gerakan salat tapi wajib dilakukan di dalam salat. Kenapa? Karena kalau antum tidak lakukan maka salat antum batal, tersingkap aurat. Oke. Fahami poin ini. Ya. Mari kita melihat kepada apa
Apa yang mungkin selama ini kita pernah lakukan atau ada dalam pelaksanaan salat kita, namun baru sekarang kita tahu ternyata ini hukumnya wajib. Dengan contoh yang seperti tadi. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain pada poin pertama? Kita tidak bergeser dari poin pertama, yaitu gerakan yang bukan gerakan salat tapi hukumnya wajib dilakukan di dalam salat. Apa contohnya? Yang lain? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Mematikan HP. Antum lupa mematikan HP, tapi tiba-tiba kemudian ada telepon. Waktu itu antum lagi salat, lalu antum matikan. Oke, ini contoh, simpan. Apa tadi definisi kita? Apa tadi definisi kita? Gerakan yang bukan gerakan salat, apa hukumnya? Wajib. Kenapa wajib? Karena kalau antum tidak melakukannya, salat antum batal. Sekarang handphone antum berbunyi, antum tidak matikan, batalkah salat antum? Enggak, berarti bukan itu jawabannya. Simpan dulu jawaban antum. Batal enggak salat antum? Mengganggu, antum mengganggu. Ya, ringtone-nya juga sedang sangar-sangarnya misalnya. Ya. Kalaupun antum tidak matikan. Kan ini tadi, karena poin kita masih di poin pertama, hukumnya apa? Wajib. Kalau antum tidak matikan, batal enggak salat antum? Sama enggak dengan sarung tadi? Biar aja lah gitu. Batal enggak salat antum? Maka memperbaiki sarung walaupun itu bukan gerakan salat, hukumnya apa? Wajib, karena berkonsekuensi dengan batalnya salat. Kita mau contoh yang ini. Silakan, Pak. Baik. Kita tahu bahwasanya syarat di dalam salat, ya, bersih pakaian, bersih badan dan tempat salat dari najis. Ya, kita lupa. Misalnya, kita tahu bahwasanya peci kita terkena najis. Lalu kemudian kita bawa salat. Dan baru kita ingat ketika kita sedang dalam salat. Harusnya kalau kita sebelumnya ingat, ya jangan dipakai. Peci itu bernajis. Tapi sekarang baru kita sadar sedang kita dalam salat. Maka bagaimana caranya? Kita harus lepaskan peci yang ada najis tadi. Kita lepaskan lalu kita lemparkan. Jauhkan dari tempat salat kita. Ini bukan gerakan salat. Tapi apa hukumnya dilakukan di dalam salat? Kenapa wajib? Karena najis. Bisa batal salat antum kalau antum tidak buang. Masya Allah. Oke, ada lagi? Itu bertepat. Mengusir ya. Jatuh kepada, contohnya apa nih? Hewan buas, ada ular atau kalajengking? Baik, ada ular, ada kalajengking. Ketika dia mendekati kita, maka kita dalam sholat kita menghindar atau membunuh. Dalam hadis disuruh kita untuk apa? Menghindar atau membunuh? Membunuh. Nah, membunuh ular yang mendekati kita ketika kita sholat, apa hukumnya? Apakah itu menjadi sesuatu yang kita biarkan saja, biarlah, dipatuk-dipatuklah, kan gitu. Kalaupun mungkin sampai di sini ajal kita, setidaknya kita husnul khotimah, misalnya seperti itu. Batal enggak salat kita? Kira-kira kalau kita tidak membunuh, kita biarkan saja, tidak kita lakukan, kira-kira batal enggak salat kita? Enggak. Ya. Kita tetap di poin yang wajib ini dulu, yaitu poin yang apabila kita tidak lakukan dengan dua contoh tadi, sarung lepas, peci bernajis, ya, maka imam yang tiba-tiba batal wudunya, lalu imam keluar, oke? Makmum yang ada di belakang imam, dia bergerak maju menggantikan posisi imam.
Ya, kalau dia tidak maju, apa konsekuensinya? Batal sholat semuanya kan gitu. Bukan hanya salatnya sendiri, masya Allah ya, tapi juga batal. Oke, mulai antum, ayo contoh yang lain. Ada lagi? Baik, simpan dulu, nanti pikir lagi ya, sampai malam mau tidur untuk pikir apa lagi ya. Nomor 2, gerakan yang bukan gerakan salat hukumnya apa? Sunnat, dilakukan di dalam salat. Definisinya adalah gerakan yang apabila kita tidak lakukan, ya, dianjurkan kita untuk melakukannya, yang apabila kita tidak lakukan salat kita tidak sempurna. Salat kita tidak sempurna. Apa salah satu contohnya? Contoh yang tadi. Makanya disuruh oleh Nabi apa? Supaya salat kita sempurna. Supaya salat kita tidak terganggu. Ya. Apalagi salat antum terganggu tadi dengan ringtone tadi. Karena kalau apabila antum tidak matikan itu, maka salat antum terganggu, khawatir tidak sempurna. Maka ini dianjurkan. Apalagi contoh yang konkretnya sebenarnya dari awal saya hanya menyambut contoh dari antum. Contoh yang dari kita sebenarnya adalah apa yang disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kita ada saf yang renggang. Ada saf yang renggang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk merapatkan saf, bergeser. Melangkahnya kita bergeser merapatkan saf, ini bukan gerakan salat. Tapi apa hukumnya dilakukan di dalam salat? Mustahab. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salat. Meluruskan dan merapatkan saf ini adalah bagian dari kesempurnaan salat. Oke. Ada contoh yang lain? Mendekati kiblat atau sutra. Mendekat ke sutra. Falyadnu minha. Kata Nabi SAW, maka hendaklah dia mendekat. Disuruh oleh Nabi. Kenapa? Ini sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi untuk kesempurnaan salat. Ada lagi? Menggendong anak nangis. Antum nih yang lain lah. Ya, menggendong anak yang menangis. Sahih Al-Bukhari. Dikatakan Imam Al-Bukhari memberikan satu bab, yaitu tentang bolehnya menggendong anak ketika dia menangis, ya, di dalam salat. Kenapa? Karena kalau kita biarkan, ya, maka ini akan mengurangi kesempurnaan salat kita. Maka disuruh oleh Nabi menggendongnya. Maka hal ini adalah gerakan yang bukan gerakan salat. Apabila kita lakukan di dalam salat, hukumnya mustahab atau sunnah. Lebih baik kita lakukan itu, walaupun itu bukan gerakan salat. Oke, ada contoh yang lain? Ya, orang yang melintas di depan seorang yang salat, apa kata Nabi? Disuruh oleh Nabi kita menghalanginya, mencegahnya. Oke, ada lagi? Bersinnya atau apanya? Harus jelas. Kalau sunat bersinnya disuruh, kita lagi salat banyak-banyak bersin. Hah? Ya, terus? Ya, menjaga adab bersin, ya, ketika kita salat dan bersin di dalam salat. Ya, ini bukan menutup mulut kita, menutup mulut dan hidung waktu bersin. Ini bukan gerakan salat. Bagaimana hukumnya dilakukan salat? Bagaimana hukumnya dilakukan di dalam salat? Mustahab. Karena itu dianjurkan. Oke? Ada lagi contoh yang lain? Banyak sebenarnya. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di tempat sujud. Oke? Seperti apa contohnya? Nah, ini yang ingin saya menjebak antum tadi dari contoh ini. Justru yang seperti itu, debu dan tanah itu, ada nas yang mengatakan untuk tidak diapakan? Untuk tidak disingkirkan. Kecuali kalau antum contoh tadi, misalnya ada gelas yang jatuh pecah pas di depan sujud, kan gitu.
Itu baru kita ini kan. Tapi kalau yang debu tadi itu bahkan ada nas yang melarang kita untuk melapnya. Tapi kalau yang seperti tadi misalnya ada meja jatuh atau apa, seperti dalilnya hadis tentang qiyamul lail Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, Aisyah radhiyallahu anha tidur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini di Sahih Al-Bukhari. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam salatnya, Aisyah menselonjorkan kakinya persis di depan tempat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi SAW akan sujud, Nabi memberi kode, Aisyah menarik kakinya, lalu Nabi sujud. Sampai Nabi kemudian berdiri rakaat berikutnya, Aisyah kembali meluruskan kakinya dalam hadis yang sahih. Nah, ikhwatul iman, gerakan Nabi memberikan kode kepada Aisyah agar Nabi SAW sujud, maka ini adalah bagian dari contoh yang antum sebutkan tadi. Berdalil kepada hadis tentang salat malam Nabi SAW. Dan ada pelajaran yang lain yang bisa kita ambil di dalam hadis ini. Ya. Selain daripada memberikan kode tadi, ada lagi pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Apa di antaranya? Pelajarannya adalah tidak batalnya wudhu seorang suami yang menyentuh istri. Kan banyak di masyarakat kita, kalau suami udah mau ke masjid, siap-siap mau ke masjid, datang istrinya, diusir istrinya, udah wudhu, gitu. Ini keliru, ini salah. Nabi SAW dalam salat, maka Nabi SAW menyentuh Aisyah radhiyallahu anha dan Aisyah menarik kakinya. Ya. Dan ini banyak lagi pelajaran sebenarnya yang kalau kita ambil dari hadis ini. Ya. Hadis ini juga menggambarkan tentang zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Tidak ada lagi ruang untuk salat ya di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mesti salat di tempat di mana Aisyah mengulurkan kakinya ketika tidur. Ya. Jadi ini beberapa pelajaran dari hadis tersebut. Baik, kembali kita ke bahasan kita. Apalagi contohnya? Mustahab. Banyak sekali sebenarnya yang kalau nanti antum fikirkan, antum bisa melihat. Intinya adalah gerakan yang bukan gerakan salat, disunat hukumnya dilakukan di dalam salat, mustahab hukumnya, yaitu apabila gerakan itu tidak kita lakukan, maka salat kita tidak sempurna. Dengan contoh-contoh seperti tadi. Yang ketiga, yaitu gerakan yang mubah. Apa itu gerakan yang mubah? Gerakan yang kita butuhkan di dalam salat. Gerakan kecil yang memang kita butuhkan di dalam salat. Ya. Silakan antum aplikasikan ini pada contoh-contoh. Contohnya apa? Di antaranya gatal, menggaruk. Bila sesuatu yang kita butuhkan di dalam salat, maka mubah kita untuk melakukan gerakan kecil tersebut. Kalau memang itu dibutuhkan, maka dia akan menjadi hukum yang mubah. Apa contohnya? Contohnya tadi menggaruk. Oke, contoh yang lain? Menguap. Ini bahkan masuknya ke mubah atau mustahab. Satu-satu dulu. Yang ini belum duduk. Mubah atau mustahab? Oke, bantu yang lain. Menutup mulut ketika nguap. Tadi bersin. Mustahab. Jatuh ke mustahab, sesuatu yang dianjurkan. Ya, jatuhnya ke sunat. Sekarang yang mubah, gerakan yang boleh kita lakukan. Boleh dilakukan, boleh tidak. Ya, yaitu gerakan yang kita butuhkan. Oke, contohnya Pak? Mengapa? Kita sholat masih pakai kacamata. Ya, lalu kemudian ketika akan sujud tentu akan rusak ini kacamata. Kita ambil, kita letak. Butuhkah kita itu? Itu pertanyaannya, butuhkah?
butuh, berarti mubah. Gitu. Kuncinya seperti itu. Ada yang lain? Hah? Kalaupun kita tidak lepas kacamata tadi, kurang sempurna sholat kita? Kurang sempurna sholat kita atau tidak? Enggak, sempurna. Ya. Yang enggak sempurna habis itu apa? Kacamata kita kan gitu. Artinya di situ mubah. Ya. Kalau kita katakan untuk kesempurnaan salat berarti jatuh ke mustahab. Begitu teliti detailnya seperti diuraikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Oke. Ada lagi contoh yang lain? Cuman itu sesuatu yang mubah yang biasa kita lakukan? Hah? Menggigit nyamuk? Digigit nyamuk. Terus kita menepuknya atau kita mengusirnya. Perlu enggak kita untuk mengusirnya? Perlu supaya enggak digigit. Ya udah, berarti mubah. Simple, gampang. Ya. Digigit oleh nyamuk, lalu kemudian kita tepuk. Ya, boleh enggak menepuknya? Kalau memang kita butuhkan, itu kita menepuknya supaya tidak lama kena gigitnya, ya udah, berarti itu mubah. Kalau ditepuk nyamuk itu berdarah, nempel darahnya di baju kita, najiskah? Najis apa tidak? Kenapa tidak? Hah? Kenapa tidak? Darah loh. Tidak mengalir. Ya, malasa ilalahu. Ini termasuk bagian yang tidak termasuk najis. Kenapa? Karena darahnya bukan darah yang mengalir. Masya Allah. Nah. Oke. Ada lagi contoh mubah? Silakan. Hah? Merapikan pakaian. Apa yang antum ingin rapikan? Butuh enggak antum? Kalau enggak butuh, contoh kita tadi gerakan yang apabila kita apa? Butuh. Karena gerakan yang apabila kita lakukan yang sebenarnya kita tidak butuh, ikhwatal iman, ini masuk dalam poin gerakan yang makruh. Jangan antum ratakan. Kalau mubah, ya boleh. Mau kita lakukan atau tidak boleh. Tapi makruh, mana yang lebih baik? Lebih baik dilakukan atau tidak dilakukan? Tidak dilakukan. Apa gerakan yang makruh? Yaitu gerakan kecil yang kita tidak butuhkan. Ini yang kita sering alpa. Ya, ini yang sering kita alpa. Padahal sebenarnya tidak kita butuhkan, sama kayak tadi, merapikan. Ya, merapikan ini. Atau sedang sholat sibuk gitu. Apa butuhnya kita? Atau sedang sholat, butuhkah kita? Ikhwatul iman. Nah, apa ini hukumnya gerakan ini? Ya. Dan yang paling sering, apa yang sering terjadi ketika kita sholat? Coba, ada orang sholat begini. Refleks kan? Akhi, antum dalam sholat loh. Ya. Batalkah sholat antum? Tidak. Karena gerakan itu hanya gerakan kecil yang antum lakukan. Tapi sesungguhnya antum tidak butuh itu. Sebenarnya poin ini yang ingin kita ingatkan. Agar bagaimana kita, kenapa ikhwatal iman? Karena ini masalah sholat. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman di mana mereka menjaga salat mereka. Di mana mereka adalah orang-orang yang ala salawatihim yuhafizun. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir.
Apa ini maksud mereka menjaga salatnya? Dan apa ancaman yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang fawailul lil musallin, kata Allah. Orang-orang yang salat yang diancam oleh Allah dengan wail. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahu. Orang yang melalaikan salatnya, ikhwatul iman. Memang konotasinya ketika kita menyebutkan kata-kata melalaikan, ini konotasinya terkait dengan waktu. Menunda-nunda salat, mengulur-ngulur waktu salat. Ini yang dikatakan dengan melalaikan. Tetapi sesungguhnya para ulama ahli tafsir, silakan antum lihat tafsir Imam Ibnu Katsir. Terkait tentang orang yang sahun, orang yang melalaikan salatnya, yaitu bukan hanya terkait khusus terkait waktu saja, tidak. Tapi orang yang melalaikan itu adalah orang yang melalaikan waktunya. Ya, wa fi ruku'iha wa fi sujudiha, termasuk melalaikan gerakannya. Dan melalaikan syarat-syarat serta ketentuan yang ada di dalam salat itu. Silakan antum lihat tafsir para ulama terkait tentang ayat ini. Nah, termasuk ikhwatul iman, bagaimana cara kita di dalam salat tersebut. Apabila kita berbicara tentang gerakan salat yang seharusnya seyogianya kita menauladani Nabi SAW dalam gerakan itu. Yang Nabi SAW katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Maka orang yang tidak mengikuti ikhwatul iman, ya, kendati pun mungkin, ya, apa yang dia lakukan dalam gerakan salat itu tidak membuat salatnya batal, tapi sungguh dia telah lalai di dalam meniru dan mencontoh Nabi di dalam salatnya. Nah, ini yang dibedakan oleh para ulama. Dalam gerakan tersebut apa yang menjadi rukun, apa yang menjadi wajib, apa yang menjadi sunnat. Ini seorang mukmin harus paham. Karena dengan apa yang dia fahami, dia ilmui terkait dengan salatnya itu, disitulah dia akan bangun ibadahnya. Maka begitu juga ikhwatul iman, termasuk melalaikan sesuatu yang tidak perlu kita lakukan di dalam salat, tapi kita lakukan di dalam salat. Nah, inilah poin yang kita sebutkan sebagai gerakan yang makruh dilakukan di dalam salat, yaitu gerakan yang dia tidak butuhkan. Baik, ikhwatul iman, yang terakhir yaitu gerakan yang bukan gerakan salat, haram dilakukan di dalam salat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan gerakan yang haram dilakukan di dalam salat karena dia bukan gerakan salat, yaitu gerakan yang makruh yang sering kita lakukan. Sehingga dengan melakukan itu orang akan mengira ini orang sholat apa enggak. Ya, maksudnya adalah gerakan yang dilakukan bila dilakukan oleh seseorang maka akan membuat sholatnya batal. Termasuk diantaranya gerakan yang pada dasarnya makruh, tapi karena keterlaluan begitu sering dia melakukannya, maka ini akan berpindah dari makruh menjadi haram. Seperti yang ada di dalam beberapa riwayat terkait dengan musii'us shalah, orang yang tidak benar cara salatnya. Pada dasarnya hukum yang kelima yaitu hukum yang haram, yaitu gerakan yang apabila dilakukan di dalam salat membuat salat kita batal. Seperti apa? Seorang berjalan, ya, berjalan-jalan padahal dia salat, batal salatnya. Oke. Apa contohnya? Ya, seperti tadi orang yang berlari atau dia seperti anak-anak yang salat bermain-main tubuh kawannya langsung ruku. Itu haram. Kenapa? Batal salatnya. Oke. Ada contoh yang lain? Melihat ke atas. Batal tak sholat antum sholat begini antum lihat ke atas? Batal tak? Enggak, berarti makruh.
Hah? Ada larangannya, tapi bukan berarti larangan itu membatalkan sholat. Sebentar, satu-satu. Ya, ada larangan menoleh ke atas. Betul. Apakah setiap yang dilarang di dalam sholat itu mengatakan bahwasanya sholatnya batal? Nabi SAW mengatakan dalam tata cara sujud, apa yang diingatkan oleh Nabi? Kata Nabi, jangan sujud seperti sujudnya anjing. Seperti apa? Menempel lengannya ini ke tempat sujud. Apabila ada orang salat dan dia sujud seperti itu, apakah salatnya batal? Dilarang oleh Nabi melihat ke atas, betul. Tapi apakah kalau antum melihat ke atas batal salat antum? Makanya tadi setelah kita katakan gerakan yang bukan gerakan salat apabila dilakukan di dalam salat membuat salat seseorang batal, berarti itu haram. Atau dia sebenarnya gerakan yang makruh, tapi dari awal salat Allahu Akbar, itu mungkin jatuh dia dari makruh kepada haram. Karena yang makruh tadi apa? Sesuatu yang tidak apa tadi? Dibutuhkan. Oke. Jadi melarang melihat ke atas. Nah, makanya ikhwatal iman, antum mungkin pernah membaca tulisan Syekh masyhur Hasan Salman, salah seorang muridnya Syekh Albani, terkait kesalahan-kesalahan yang ada di dalam sholat. Siapa yang tahu kitabnya? Bukunya? Berarti antum kurang membaca. Al-Qaulul, masih kurang. Al-Qaulul Mubin, lanjutkan. Masih kurang. Masya Allah. Ulangi lagi. Al-Qaulul Mubin fi akhta'il musallin, bukan fil akhta'il musallin. Apa bedanya fil akhta'il musallin dengan fi akhta'il musallin? Kalau antum bilang tadi fil akhta'il musallin, i'rab fil akhta'i. Apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Apa beda i'rabnya fi akhta'il musallin dengan fil akhta'il musallin? Tidak tahu. Ulangi lagi nama kitabnya. Karangan Hasan Salman. Ulangi, namanya bukan Hasan Salman, itu nama bapaknya itu. Kok minta bala bantuan? Emang sebelahnya IMF semua. Oke, ulangi. Inisialnya M. Dia terkenal orangnya. Inisialnya M, dia terkenal. Arti namanya itu terkenal. Tuh. Ulangi. Syekh Hasan, muridnya siapa? Syekh, siapa nama Syekh Albani? Nasiruddin. Oke, kenali ulama. Oke. Syekh Muhammad Al-Al. Dari mana Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani? Albania. Di mana Albania itu? Solok Selatan, Solok
Tahun berapa lahirnya Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani? Siapa lagi ulama yang antum kenal selain dari Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani? Syekh Utsaimin. Siapa nama Syekh Utsaimin? Apa karangan Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin yang antum tahu? Satu saja. Mau pilihan apa? Ya, call friend bisa. Ada yang tahu buku Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Ini Kitabut Tauhid. Ini Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saya sudah mengumpulkan ada lebih 15 syarah Kitabut Tauhid. Salah satunya adalah karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Siapa yang tahu judul? Qaulul Mufid. Terus? Itu aja. Al-Qaulul Mufid, Masya Allah. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Albani, karangan Syekh Albani, kitab Syekh Albani. Siapa yang tahu? Silsilah. Antum penjaga pustaka atau apa? Tahu dia kitab-kitab semua, Masya Allah. Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Terus? Ya, kalau ada silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, pasti ada silsilah Al-Ahadits. Kan gampang gitu. Tambah perbendaharaannya. Apalagi Sahih Sunan Abi Daud, Dhaif Sunan Abi Daud, Sahih Sunan Tirmidzi, Dhaif Sunan At-Tirmidzi. Ya. Jadi kembangkan terus. Banyak. Oke? Jadi seperti itu. Syekh masyhur Hasan Salman dalam kitabnya itu Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, artinya apa? Kesalahan-kesalahan di dalam salat. Antum harus bedakan. Tidak sama antara seseorang yang salah dalam salatnya itu apabila kesalahannya itu membuat salatnya batal, dengan seorang yang salah dalam salatnya tapi salatnya tidak batal. Yang benar dalam mengangkat tangan takbiratul ihram, antum belajar. Lalu ada orang yang mengangkat tangannya salah. Ya. Nabi SAW mengangkat tangan, dia salah mengangkat tangan. Misalnya. Salah apa benar orang salat begini? Ya, orang disuruh salat, gerakan salat itu ala Nabi. Mengangkat tangan sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Kan ini ala Nabi. Dia ngangkat ala kadar aja. Ini salah apa benar? Oke. Salah apa benar? Kalau saya sholat begitu, ada orang sholat, jangan saya lah. Masa kebangetan banget kalau saya sholat begitu. Ada orang yang sholat begitu ala kadar tadi. Batal enggak sholatnya? Batal enggak sholatnya? Antum lah misalnya, ada murid antum sholat seperti itu. Antum tegur, salah. Salahnya kenapa? Batalkah sholatnya? Batal atau tidak? Kenapa batal? Apa? Yang takbiratul ihram itu mengangkat tangannya kah? Atau mengucapkan Allahu Akbar? Enggak. Beda. Yang rukun salat takbiratul ihram itu apa? Mengucapkan. Antum benar pun begini, angkat tangannya benar. Tapi antum enggak baca? Batal.
Kenapa? Karena rukun itu adalah membacanya. Bedakan Oke. Rukun salat duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Antum tahu Nabi mencontohkan salat duduk antara dua sujud ala Nabi ada dengan duduk iftirash dan ada kalanya dengan duduk baik ikhwatal iman. Tadi duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua cara. Ada dengan cara duduk iftirash dan ada dengan cara duduk iq'a', yaitu duduk di atas kedua tumit. Ya, itu yang disebut dengan duduk iq'a'. Lalu ada orang yang dia duduk antara dua sujud, tidak duduk iftirash, tidak duduk iq'a'. Dia duduk dengan menyilang telapak kakinya seperti ini. Banyak orang melakukan seperti itu? Banyak. Benar atau salah? Jangan ragu untuk menilainya. Benar atau salah? Apakah batal sholatnya? Tidak. Kenapa? Bukankah duduk antara dua sujud rukun? Duduk antara dua sujud rukun. Tapi cara duduknya rukun. Tapi cara duduk sunnah. Makanya harus dibedakan. Memang kesalahan, dan ini yang pernah langsung saya sampaikan kepada Syekh Masyhur Hasan Salman di salah satu acara daurah. Saya sempatkan ketemu, saya salam dengan beliau, lalu saya sampaikan, Masya Allah Syekh, tulisan antum ini Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Ini saya udah lama bacanya, ya, terbuka wawasan kita tentang bagaimana sholat ini. Tapi Syekh, gini, boleh tidak saya saran? Kenapa antum tidak membedakan kesalahan-kesalahan yang ada di sini? Ada kesalahan itu yang membatalkan sholat, ada kesalahan itu yang mengurangi kesempurnaan sholat. Kenapa? Karena kesalahan itu terkait rukun, batal. Dan ada kesalahan itu terkait sunat, berarti tidak batal, tapi salah. Pernah saya sampaikan itu kepada Syekh Masyhur Hasan Salman, dan beliau mengatakan, ya udah, i'mal inta. Ya, kata Syekh Utsaimin, kata Syekh Masyhur, ya udah kerjakan, buat itu, bagi itu, mana yang kesalahan membatalkan, mana yang tidak. Ya, saya hanya memberi saran. Mungkin itu tantangan untuk antum ke depannya bisa mengelompokkan itu. Ini kesalahan sholat yang membatalkan sholat. Mudah-mudahan ke depannya antumlah generasi-generasi penerus yang merincikan itu nanti, sehingga kesalahan-kesalahan itu bisa terfahami sesuai dengan porsinya. Oke? Deal kita? Dan itu antum sudah diizinkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Antum nanti yang ngarang. Ya. Kenapa kesalahan itu berbeda-beda? Kesalahan itu tidak pada satu tingkat. Ya, ada kesalahan yang membatalkan dan ada kesalahan yang tidak terkait itu. Baik, kesimpulannya dalam pembahasan kita, ikhwatal iman, gerakan yang bukan gerakan salat dilakukan di dalam salat mengandung ada 5 hukum. Yang pertama, wajib. Apa definisinya? Bisa membatalkan salat kalau tidak dikerjakan. Yang kedua, yaitu gerakan sunat, yaitu gerakan yang apabila tidak dilakukan maka salat kita tidak sempurna. Yang ketiga, mubah. Apa itu gerakan yang mubah? Gerakan yang dibutuhkan. Kita menggaruk, bukan gerakan salat tapi dibutuhkan. Antum lupa mematikan handphone, ya, lalu antum matikan. Butuh antum itu, ya khawatir nanti ada orang yang menelpon mengganggu. Ya, jadi ini mubah. Ya, kalau yang tadi dia ringtone-nya berbunyi keras, antum sedang salat di telepon, antum matikan. Apa hukumnya mematikannya? Sunnah. Ya, kenapa akan terganggu salat antum? Jadi seperti itu. Makruh. Yang tidak dibutuhkan. Lalu yang terakhir, yang kelima, haram, yaitu gerakan yang apabila antum lakukan itu salat antum batal. Pembahasan ini
silahkan antum lihat lebih rinci di kitab Zadul Mustaqni. Dan Syekh Utsaimin, Muhammad bin Shalih Utsaimin membahas ini dengan panjang lebar dengan contoh-contoh yang lebih konkret dan dalil-dalil yang lebih lengkap. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Mungkin ada 1-2 pertanyaan kalau masih diizinkan. Bila ketika salat ada orang yang bersin, apakah kita wajib menjawabnya? Ikhwatal iman. Ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hadis, ada riwayat yang menyebutkan seseorang ketika itu sedang salat dia bersin. Lalu dia membaca alhamdulillah. Ya. Dan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban seorang mukmin bila ada saudaranya yang bersin dan saudaranya membaca alhamdulillah, Nabi mengatakan fashammithu. Maka seseorang mentashmid bacaan alhamdulillah dari bersin saudaranya di dalam salat. Kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga pernah dibahas di salah satu muhadarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lalu beliau menjelaskan dan menguraikan bahwasanya setelah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, dan yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ adalah orang yang menjawab. Ditegur oleh Nabi, diluruskan oleh Nabi bahwasanya tidak boleh ini dilakukan di dalam salat, menjawab. Sedangkan orang yang bersin, yang dia membaca alhamdulillah, maka ini tidak ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka artinya seperti yang dijelaskan oleh para ulama, berdasarkan hadis ini, apabila seseorang sedang salat lalu kemudian dia bersin, tadi poin dalam contoh-contoh kita dia menutupnya gerakan. Dan bagaimana hukumnya dia? Apakah dia membaca alhamdulillah? As-sahih yang benar itu adalah dia tetap disuruh untuk membaca alhamdulillah walaupun dia sedang salat. Dan saudaranya yang mendengar dia membaca alhamdulillah tidak boleh menjawab yarhamukallah. Ya. Ini yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjawab tidak boleh. Tapi kalau dia membaca alhamdulillah waktu setelah dia bersin, boleh. Ya. Dan itu tidak ditegur dan tidak dilarang oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.